Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, alhamdulillah kalau pada sehat semua ya. Kira-kira pada hari ini ada yang tidak hadir nggak? Udah, Bu. Yuda, kemana Yuda? Oh, lagi ke kamar mandi dulu. Oh iya, baik. Sekarang tanggal berapa? 18. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai layanan bisnis. Kira-kira kalau mendengar kata layanan bisnis, yang pertama kali ada di pikiran kalian itu apa sih? Coba, pelanggan mungkin? Atau apa? Kepuasan pelanggan? Ya, mungkin masih belum ada gambaran ya, maka dari itu Ibu akan sedikit menjelaskan materi dulu mengenai layanan bisnis. Adapun nanti tujuan pembelajaran hari ini ataupun kompetensi yang akan dicapai pada hari ini, Ibu ingin di akhir pembelajaran kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari layanan bisnis, lalu bisa menjelaskan jenis-jenis layanan bisnis, dan yang terakhir bisa menjelaskan tujuan dari layanan bisnis itu sendiri. Subbab materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian dari layanan bisnis, lalu ada jenis layanan bisnis, dan yang terakhir ada tujuan layanan bisnis. Yang pertama itu pengertian. Layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi, untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Jadi tujuan utama dari layanan bisnis itu kepuasan pelanggan. Sedangkan layanan bisnis dalam manajemen perkantoran adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi dalam manajemen perkantoran ini, layanan bisnis itu hampir sama tujuan utamanya, yaitu kepuasan pelanggan dan memenuhi kebutuhan. Namun hanya saja diterapkan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada jenis layanan bisnis. Yang pertama itu layanan pelanggan berjalan. Jenis layanan berjalan ini merupakan pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan secara langsung atau bertemu secara fisik dengan pelanggan. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari layanan pelanggan berjalan? Ya, boleh Nindi. Customer service di suatu perusahaan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Nindi. Ya, salah satu contoh dari layanan pelanggan berjalan itu customer service di perusahaan. Jadi, customer service di perusahaan itu melakukan layanan bisnis secara langsung, secara fisik, bertemu tatap muka dengan pelanggan. Lalu yang kedua ada layanan pelanggan melalui telepon. Nah, untuk hemat biaya di era digitalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan layanan pelanggan atau layanan bisnis itu secara virtual melalui call service atau email. Jadi ketika pelanggan menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu atau memiliki keluhan, mereka bisa menyampaikannya melalui telepon atau call service ataupun menuliskannya di email lalu dikirimkan kepada perusahaan. Lalu yang terakhir ada layanan pelanggan live chat. Nah, live chat ini merupakan jenis layanan yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara customer dengan departemen layanan atau customer service. Nah, kalau layanan pelanggan live chat ini ada yang tahu contohnya apa?
Ya boleh ini. Ya betul, tangan dulu buat ini. Ya salah satu contoh dari live chat itu chatbot ya. Kalian pasti udah nggak asing dengan sistem ini karena hampir di semua aplikasi yang memberikan layanan jasa atau produk pasti ada chatbot, mulai dari e-commerce, m-banking ataupun aplikasi lain yang memberikan layanan jasa. Nah, yang selanjutnya ada tujuan layanan bisnis. Tujuan layanan bisnis yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena ketika perusahaan memberikan layanan bisnis yang baik kepada pelanggan, maka loyalitasnya itu akan meningkat. Misalnya, ia jadi sering membeli produk kita, sering datang ke perusahaan kita, sering menggunakan jasa yang kita jual. Lalu yang kedua itu membangun citra positif perusahaan. Karena layanan bisnis yang kita berikan kepada pelanggan itu baik, maka citra perusahaan juga akan terbangun menjadi citra yang positif. Lalu yang terakhir ada meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, ketika loyalitas pelanggan sudah meningkat, citra perusahaan sudah terbangun positif, maka pendapatan perusahaan juga akan meningkat karena banyak pelanggan yang berkunjung datang kembali ke perusahaan kita, yang melakukan repeat order terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Panduan standar layanan tele. Video ini tentang demonstrasi dari layanan bisnis di suatu bank. Nanti Ibu ingin kalian sama-sama melakukan demonstrasi tersebut ya. Boleh diperhatikan dulu. Selamat pagi, saya dengan Devi, ada yang bisa saya bantu? Nah, yang pertama itu ketika ada datangnya nasabah. Jadi kita sebagai orang yang melakukan layanan bisnis itu berdiri menyambut nasabah, melakukan kontak mata, tersenyum dan ucapkan salam sesuai standar. Boleh nih teman-teman ikut berdiri dulu. Kita demonstrasikan bersama-sama. Nah, boleh dilihat ya, itu tangannya itu di kedua dada. Lalu ucapkan salam sambil tersenyum. Keluarkan senyum terbaiknya bagaimana? Selamat datang di Alfamart. Gak bisa. Dapat gimana senyum terbaiknya? Maaf, udah di depan. Ya baik, bagus ya kayak gitu. Mau stop enggak? Boleh, dengan Bapak siapa? Denny. Bapak Denny. Bapak Denny mau start tunai ya? Iya. Boleh saya tahu nomor rekeningnya? Nah, kita juga bisa menganalisis nih apa kebutuhan dari nasabah tersebut. Misalnya apa yang dia butuhkan, lalu ataupun apa mereka mempunyai keluhan gitu. Ketika nasabah melihat proses penghitungan uang. Lalu kita tindak lanjuti nih kebutuhan dari nasabah tersebut. 1 juta rupiah ya Pak? Saya proses dulu ya Pak. Nah, sambil kita bisa lihat ya, tetap tersenyum ketika melayani nasabah tersebut. Nah, tadi bisa diperhatikan juga ketika menunjuk mengenai kebutuhan nasabah tersebut, menunjuk ke atas. Menunjuknya itu tidak dengan jari telunjuk tapi menggunakan seluruh tangan seperti ini ya. Nah, itu agar lebih sopan, kesannya lebih sopan. Ya betul kayak gitu. Konfirmasi kesesuaian proses transaksi. Ya, Pak. Nah, dengan tetap tersenyum. Nah, ketika proses layanan telah berakhir juga, kita menutupnya dengan sesuai tangannya seperti ini, sesuai dengan standar, dan ucapkan salam dan tetap dengan tersenyum dan ucapkan terima kasih. Gitu. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Boleh ditutup ya. Nah, karena kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai pengertian layanan bisnis, lalu sudah memperhatikan video untuk
contoh dari layanan bisnis yang baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Baik, karena sudah paham, Ibu akan memberikan kalian studi kasus yang nantinya kalian harus pecahkan secara berkelompok. Nanti di sini sudah ada latar belakang dari masalahnya, lalu tantangannya. Nanti kalian hanya perlu cari solusi dan hanya perlu cari solusinya ya. Dikerjakan secara berkelompok lalu nanti akan dipresentasikan. Boleh ibu bagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh Aurel mungkin gabung ke kelompok 1, Andini ke kelompok 2. Ya, ini kertasnya. Mulai diskusikan ya bersama-sama. Boleh dicari solusinya, nanti kalian presentasikan ya. Ya nanti dibacakan tantangannya lalu dibacakan solusinya ya. Lalu jangan lupa judul studi kasusnya ya. Ya nanti dibacakan judul studi kasusnya lalu tantangannya apa dan solusinya apa ya. Kita terlebih dahulu ya. Ini tadi bacanya apa? Ya baik, jika sudah belum? Sudah Bu. Karena sudah, siapa yang mau pertama? Ya Bu. Boleh dari kelompok 1 dulu. Ya boleh tolong jalannya saja ya, boleh 2 orang ke depan untuk membacakan. Tangan dulu. Baik, kami dari kelompok 1 izin membacakan. Di sini mengenai studi kasus yaitu peningkatan layanan pelanggan di restoran cepat saji Quick Bite. Di sini ada tantangannya. Yang pertama, antrian panjang di kasir. Pelanggan sering menghadapi antrian panjang di kasir menyebabkan keterlambatan dalam pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, ketidakjelasan menu. Beberapa pelanggan mengalami kesulitan memahami variasi menu dan informasi nutrisi yang paling jelas. Yang ketiga, kesulitan pemilihan makanan. Dan yang terakhir yaitu ada masalah pembayaran, di mana beberapa pelanggan mengalami kendala saat melakukan pembayaran, termasuk masalah dengan metode pembayaran elektronik. Adapun solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama self-service kios, yaitu mengimplementasikan self-service untuk memungkinkan pelanggan memesan dan membayar sendiri, mengurangi antrian di kasir. Yang kedua, informasi nutrisi yang jelas, yaitu menyediakan informasi nutrisi yang jelas di menu untuk membantu pelanggan membuat pilihan makanan yang lebih sadar. Yang ketiga, fitur pemilihan diet, menambahkan fitur di aplikasi untuk membantu pelanggan memilih menu sesuai dengan preferensi diet mereka. Dan yang terakhir adalah pembayaran contactless, yaitu memperbarui sistem pembayaran untuk mendukung metode pembayaran contactless termasuk dompet digital dan kartu kredit. Ya baik, boleh tepuk tangan. Tadi sudah dijelaskan ya tantangan dan juga solusinya yang sangat bagus dari kelompok 1. Selanjutnya boleh dari kelompok 2. Jadi studi kasusnya itu tentang peningkatan layanan pelanggan di toko retail Urbanwear. Nah, jadi tantangannya itu yang pertama di toko ini tuh antriannya panjang di kasirnya. Jadi pelanggan itu mengeluh karena antrian panjang di kasir yang menyebabkan keterlambatan saat pembayaran. Yang kedua, kurangnya bantuan di area produk. Jadi pelanggan ini merasa kurang bantuan dari staf di area produk, terutama saat mencari ukuran atau gaya tertentu. Yang ketiga, ketidakjelasan promosi dan diskon. Pelanggannya itu merasa kesulitan memahami promosi dan diskon yang sedang berlangsung. Ini dapat menyebabkan kebingungan saat pelanggan itu check out. Dan yang terakhir, respon yang lambat terhadap pertanyaan. Jadi saat pelanggan itu mengajukan pertanyaan atau meminta bantuan kepada staf, mereka merasa bahwa respon dari
mengimplementasikan sistem pembayaran cepat atau self checkout untuk mengurangi antrian di kasir. Lalu yang kedua itu pelatihan karyawan untuk layanan produk. Melakukan pelatihan ekstra kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk dan memberikan bantuan yang lebih efektif kepada pelanggan. Lalu yang ketiga itu penandaan yang jelas untuk promosi. Menyediakan penandaan yang jelas untuk promosi dan diskon, serta menyampaikan informasi tersebut melalui pengeras suara di toko. Lalu yang terakhir itu implementasi sistem komunikasi internal. Menggunakan sistem komunikasi internal untuk memastikan staf dapat merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Karena kedua kelompok sudah berhasil nih menyelesaikan studi kasus dengan baik, oleh dari Ibu untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian mencari satu video mengenai contoh layanan yang kurang baik, dan nanti minggu depan kita akan saksikan bersama-sama. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.